Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah manajemen politik Pilpres tahun 2024. Saudara, dalam suatu kegiatan apapun yang terorganisir diperlukan manajemen, terlebih dalam politik Pilpres 2024 akan datang. Politik sering disebut orang the art of possibility, yaitu seni segala kemungkinan. Dengan kata lain, dalam politik Pilpres 2024 akan datang, segala kemungkinan bisa terjadi dalam upaya untuk mencapai tujuan, yaitu keberhasilan atau kemenangan. Untuk membuka segala kemungkinan tersebut, penting sekali ilmu manajemen sebagai art scientific, yaitu seni untuk mengelola semua perilaku dan tindakan orang-orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan, memanfaatkan semua sumber daya secara terukur, memanfaatkan segala sesuatu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, dalam konteks Pilpres 2024 adalah keberhasilan atau kemenangan. Manajemen suatu keharusan atau keniscayaan untuk digunakan dalam politik Pilpres tahun 2024. Karena derajat efektivitas dan efisiensi manajemen berkorelasi secara signifikan dengan pencapaian tujuan politik Pilpres 2024, yaitu keberhasilan atau kemenangan. Dalam kegiatan politik Pilpres tahun 2024, terdapat organ komisi pemilihan umum yang berfungsi mengorganisasikan semua aturan perundangan serta mempersiapkan segala kelengkapan pelaksanaan pemilu. Juga ada organ badan pengawas pemilu untuk mengawasi semua peraturan perundangan serta kelengkapan pemilu yang berlaku sebagaimana seharusnya. Ada juga Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu, yaitu mengawasi semua perilaku dan tindakan KPU dan Bawaslu agar tidak curang, tidak memihak, dan paling penting, pemilu Pilpres berlangsung damai, jujur, dan adil, umum dan bebas dan rahasia. Dalam konteks Pilpres 2024, terdapat pula partai politik atau gabungan partai politik yang disebut organ pengusung calon pasangan. Ada organ calon pasangan, kemudian ditopang oleh organ tim pemenangan calon pasangan. Ada pula organ relawan pendukung pasangan calon. Dan terakhir adalah organ pemilih, yaitu rakyat yang telah memenuhi syarat undang-undang. KPU, Bawaslu, DKPP dalam konteks politik Pilpres 2024 disebut sebagai manajemen penyelenggara dan pengawas. Partai politik atau gabungan partai politik, pengusung calon pasangan, tim pemenangan calon pasangan, relawan pendukung calon pasangan dalam konteks politik Pilpres 2024 disebut kontestan atau kompetitor. Rakyat yang memenuhi ketentuan perundang-undangan disebut pemilih, baik sebagai penyelenggara serta pengawas.
kontestan atau kompetitor, dan rakyat pemilih sangat penting dan diperlukan operasional manajemen. Masing-masing organ penyelenggara dan pengawas, kontestan atau kompetitor, rakyat pemilih, ataupun secara bersama-sama harus melakukan manajemen yang efektif, efisien, dan taat pada prosedur dan aturan perundangan. Derajat kesetiaan pada semua manajemen itu memastikan hasil politik Pilpres 2024 berjalan dengan baik dengan hasil yang baik pula. Dalam lingkup manajemen politik Pilpres 2024, KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak ubahnya seperti memanage sebuah game untuk beberapa kontestan calon pasangan yang harus menjaga netralitas, memperlakukan semua kontestan pasangan calon sama dan setara, menerapkan aturan game sama dan setara. Di akhir game menentukan pemenang kontestan calon pasangan. Para kontestan calon pasangan yang terdiri dari partai politik pengusung, tim pemenangan calon pasangan, relawan pendukung calon pasangan harus dikelola dengan efektif, efisien, dengan taktik dan strategi manajemen yang handal. Semua yang tergabung dalam organisasi ini harus memanfaatkan planning, organizing, actuating, dan controlling terhadap semua sumber daya yang ada, yaitu manusia, perangkat, finansial, metode, maupun pasar, secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan, yakni dipilih oleh pasar pemilih. Tim kontestan atau kompetitor calon pasangan harus mampu secara efektif dan efisien menawarkan produk, yaitu calon pasangan, dan seluruh visi misi dan programnya kepada masyarakat pemilih, sehingga pemilih tertarik dan yakin untuk menetapkan pilihan. Dalam hal ini manajemen harus secara efektif dan efisien mampu memperkenalkan seluas mungkin calon pasangan dan visi misi programnya ke masyarakat pemilih. Caranya harus disesuaikan dengan pasar pemilih. Metode untuk pasar pemilih cerdas dan generasi tua harus berbeda dengan pasar pemilih generasi milenial dan berbeda pula dengan generasi Z. Pasar pemilih dengan 3 kriteria seperti di atas. Juga penting manajemen dipraktekkan di sana. Pasar pemilih tak dibiarkan dengan pilihannya. Perlu percakapan dan dialog atau komunikasi sesama mereka tentang pilihan. Mengapa harus memilih, manfaatnya memilih, kerugian bila tidak memilih. Operasional manajemen di pasar pemilih ini dapat terlaksana karena peran stimulan pelaksana dan pengawas pemilu, peran-peran partai politik, peran tim pemenangan, peran calon pasangan, peran relawan pendukung, dan dari pasar pemilih itu sendiri. Dari penjelasan narasi di atas, peran manajemen sangat sentral dan strategis dalam kegiatan politik Pilpres 2024. Operasionalisasi manajemen secara efektif dan efisien dan keselarasan semua aturan dan perundang-undangan sangat menentukan keberhasilan organisasi. Pelaksanaan manajemen pada tingkat kontestasi atau kompetisi dari semua organ dan suborgan serta pertautan dengan pasar pemilih sangat menentukan kemenangan dalam politik Pilpres 2024. Karena pada akhirnya
sebuah keberhasilan dan kemenangan ditentukan oleh pasar pemilih, yaitu rakyat pemilih. Saudara sekalian, demikian kajian kita kali ini. Pantau terus video EJP Ginting Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat menyajikan video selanjutnya. Terima kasih.